apa persoalan tentang prospek pariwisata di Toraja yang selama 45 tahun pengunjungnya itu sangat sedikit dibanding dengan Bali. Nah, konsep itu saya pelajari. Jumlah pengunjung kita setelah 45 tahun cenderung stagnan. Persoalan utamanya adalah market kita itu terbatas memang sesuai dengan potensi yang ada. Nah, berarti potensi budaya dan warisan budaya serta panorama alam kita ini bagi market yang ada di dunia maupun di Indonesia itu masih dianggap sedikit. Beberapa minggu belakangan ini kan baliho abang terpasang di beberapa titik di wilayah Tanah Toraja. Adakah kerinduan untuk maju menjadi calon bupati di Tanah Toraja, untuk membangun Tanah Toraja? Ya, saya mau mengatakan dengan tegas, iya. Obrolan santai tapi mengasihkan. Jangan hanya bicara di luar. Ayo bicara di sini. Podcast Jurnal TV. Andalan kita bersama. Sahabat Jurnal TV dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast Jurnal TV yang kami tayangkan tentu melalui kanal YouTube Jurnal TV Official. Kali ini kita kedatangan tamu yang akhir-akhir ini cukup mencuri perhatian masyarakat, terutama di Tanah Toraja. Siapakah dia? Kita langsung saja menyapa beliau. Beliau adalah yang paling akrab disapa Bung Henry. Bung Henry, Bung Ari. Bung Ari. Ya. Apa kabar ini, Pak Henry? Kabar Karibamelo. Karibamelo pastinya ya. Iya. Ini saya panggil Pak Henry atau Bung Ari nih yang paling akrabnya nih? Boleh dicampur-campur karena begini. Kalau nama panggilan yang banyak diketahui adalah Ari kan. Nah, kalau Henry ini kan sebenarnya nanti nama formal. Nama formal Ya, ya. jadi boleh dicampur-campur. Banyak yang bertanya soal Bung Ari. Bung Ari ini kan ditahu selama ini di kancah nasional kan, berkarir di kancah nasional. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang Bung Henry karena selama ini masyarakat pengen tahu Bung Ari atau Bung Henry ini sebenarnya seperti apa, sosoknya bagaimana, dan karirnya di nasional seperti apa. Bisa cerita sedikit, Bang? Ya, saya ini kan memang lahirnya di Bandung. Ayah saya kan dulu jadi dosen di ITB dulu. Kemudian ayah saya pindah ke Makassar karena mendirikan fakultas teknik diundang oleh gubernur pada tahun 60. Nah, sehingga saya besarnya di Makassar. Besar di Makassar, kuliah. Setelah selesai kuliah, saya kan kuliahnya di arsitektur ya. Setelah selesai kuliah, saya ke kota Jakarta untuk ya mencari berkarir lah di sana. Berkarir di sana, ya. Jadi saya berkarir di Jakarta itu ya mulai karena saya seorang arsitektur, jadi saya mulai bekerja di konsultan, kemudian bekerja di kontraktor, dan setelah sampai tahun 96, saya jadi profesional di perusahaan lain, perusahaan Jepang dan perusahaan nasional. Kemudian saya memulai bisnis sendiri di bidang konstruksi. Nah, kemudian juga saya memiliki usaha di bidang oil and gas untuk servis HSE di bidang safety, itu di Balikpapan. Nah, ini kan abang ini kan di nasional, selain karir tadi, kan abang juga pernah di Lemhanas. Ya. Sekalian memantau perkembangan pembangunan terutama
pariwisata di Tanah Toraja. Nah, waktu Abang di Lemhanas itu seperti apa? Jadi saya memang kan juga berada di dunia politik. Saya di 2011-2012 berada di PKPI. 2019 saya diajak lagi masuk ke Perindo. Nah, 2016 saya diminta oleh Kadin Pusat yang dibawahi Kadin Pusat untuk Sulawesi Selatan agar saya bisa masuk dalam pendidikan reguler di Lemhanas selama 7 bulan. Nah, di dalam Lemhanas kita ditawarkan mau mendalami bidang apa. Saya melihat ada bidang pariwisata di situ. Maka saya langsung memilih bidang pariwisata. Apa alasannya? Karena saya melihat bahwa mungkin dengan saya mendalami pariwisata di Lemhanas yang begitu struktural, melihat konteks Indonesia, konteks dunia, saya memilih bidang pariwisata karena ingin melihat sebenarnya Toraja ini persoalannya apa, sehingga tidak mengalami kemajuan seperti Bali, seperti Lombok, seperti Danau Toba, dan lain-lain. Padahal Toraja ini kan pada awalnya kan dikenal sebagai destinasi wisata nomor 2 setelah Bali. Ya, oke, kita stop dulu Bang. Ini semakin seru ini. Ya. Saya melihat ini Bang. Beberapa hari terakhir, beberapa minggu belakangan ini kan baliho Abang terpasang di beberapa titik di wilayah Tanah Toraja. Adakah kerinduan untuk maju menjadi calon bupati di Tanah Toraja, untuk membangun Tanah Toraja? Ya, saya mau mengatakan dengan tegas, iya. Nah, tapi saya ingin menjelaskan begini. Saya setelah memahami apa persoalan tentang prospek pariwisata di Toraja yang selama 45 tahun pengunjungnya itu sangat sedikit dibanding dengan Bali. Ya. Nah, konsep itu saya pelajari dan saya sudah menguasai dan saya sudah mengetahui bagaimana jalan keluar ke depan itu. Nah, di situ saya terdorong kalau ingin mengejawantahkan konsep berpikir saya atau konsep algoritma untuk membangun pariwisata Toraja atau mengembangkan, maka satu-satunya jalan harus menjadi pemimpin di Tanah Toraja ini. Ya, salah satu ya. Kan tidak mungkin kita ini karena ya kira-kira seperti itu. Saya ini kan sebenarnya mempunyai dua asal usul darah kalau berbicara dari Toraja. Gitu. Nah, ini kan sudah disampaikan bahwa ada kerinduan ingin maju sebagai bupati di Tanah Toraja. Nah, Bung Hari sendiri konsep apa yang Bung Hari hari ini kita berbicara pariwisata yang Bung Hari ingin sampaikan ke masyarakat? Karena kan masyarakat ingin pariwisata ini, kita tadi disampaikan bahwa Tanah Toraja ini daerah kedua tujuan wisata ya, paling populer ya di Indonesia. Konsep seperti apa yang Bung Hari punya yang bisa disampaikan ke masyarakat tentang untuk kemajuan pariwisata di Tanah Toraja? Baik. Jadi pertama kita mesti melihat dulu persoalan Toraja itu apa. Nah, pariwisata Toraja itu mulai bangkit pada tahun 1972, di mana pada saat itu ada perhelatan Rambu Solo untuk mengupacarakan Wong Sangala. Nah, pada saat itu ada 2 antropolog yang datang ke acara Rambu Solo itu, dan kedua antropolog itulah yang
mulai menyebarkan bahwa ada sebuah daerah yang unik, mempunyai budayanya unik, sehingga orang terdorong untuk di sini. Ya, keunikan itu sebenarnya simple gitu, yang bisa menarik orang Eropa dengan orang Amerika ya. Ada keunikan di Toraja, di mana orang mati bisa berjalan, dan mereka dimakamkan di tebing-tebing gunung begitu. Dan mereka itu primitif, jadi sebenarnya mereka hanya ingin datang melihat primitivisme. Pemerintah sekarang juga kan mempunyai konsep, untuk membangun pariwisata. Cuman hanya saja seperti Bung Ari sampaikan tadi bahwa kunjungan wisatawan ada penurunan, bahkan bisa dikatakan stagnan. Apakah itu karena pengaruh COVID kemarin atau ada masalah lain yang ada di dalam pariwisata, kunjungan wisatawan ke Tanah Toraja? Nah, tentu Bung Ari punya konsep sendiri untuk kemudian bagaimana bisa meningkatkan kunjungan pariwisata ke Tanah Toraja. Jadi begini, saya menemukan konsep itu setelah melakukan sebuah penjajakan, analisis, dan lain-lain dengan melihat persoalan tadi. Nah, apa sebenarnya persoalan yang dialami oleh Tanah Toraja? Nah, persoalan utama itu adalah jumlah pengunjung kita setelah 45 tahun cenderung stagnan. Persoalan utamanya adalah market kita itu terbatas memang, sesuai dengan potensi yang ada. Nah, berarti potensi budaya dan warisan budaya serta panorama alam kita ini bagi market yang ada di dunia maupun di Indonesia itu masih dianggap sedikit. Karena kan dalam kurun waktu 45 tahun itu dia berada setiap tahun antara 150, 200, terlalu banyak kalau 300. Nah, kunjungan wisatawan itu. Sementara Bali saat ini sudah memiliki 5-7 juta per tahun. Memang kalau kita melihat luas kedua Toraja ini dibanding dengan Bali, kita kan 55% kalau Tanah Toraja dan Toraja Utara. Itu luasan. Artinya kalau kita mau membandingkan, ya paling tidak kita mendapat separuh dari kunjungan jumlah 7 juta tadi itu. Berarti sekarang ini dianggap masih terlalu kecil ya? Sangat kecil. Dan inilah yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat, tapi banyak yang tidak mengetahui bagaimana berkeluar. Nah, oleh karena itu, saya melakukan pengkajian dan menemukan konsep pengembangan setelah saya mempelajari di Lemhanas tadi itu. Itulah kira-kira nanti konsep yang menurut saya rindukan untuk dikejawantakan. Kalau memang masyarakat mempercayai saya, ya saya mempunyai konsep itu. Nah, kan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, tentu perlu adanya wisata atraksi, kemudian amenitas itu, dan juga aksesibilitas yang master plan-nya harus terencana dengan baik, mengingat Toraja ini nantinya akan menjadi penopang IKN. Nah, bagaimana kemudian Bung Ari ini atau Bung Henry ini mempunyai konsep untuk menjawab persoalan ini, kemudian melakukan interkoneksi ketiga wilayah Kabupaten Tengi, antara Kabupaten Mamasa, Kabupaten Tanah Toraja, dan Toraja Utara, yang akan menjadi penopang wisata IKN kita. Saya ingin memulai bahwa keparwisataan sebuah daerah jika ingin berkembang, maka ada 3 faktor yang harus berkembang bersamaan. Ya, tentu ini antara ayam dengan telur ya.
Jadi ada yang namanya 3A. 3A itu adalah atraksi, Ya. amenitas, Hmm. dan aksesibilitas. Hmm. Atraksi ini, apakah Toraja sudah memiliki? Sudah. Budaya, warisan budaya, panorama alam. Nah, kemudian amenitas ini apakah sudah dimiliki juga? Ya, sudah mulai dimiliki, tapi tidak mengimbangi juga. Bank, kafe, mall, hotel, internet, dan banyak hal lagi yang lain. Kemudian aksesibilitas inilah yang biasa masyarakat selalu mengatakan bahwa akses infrastruktur, bandara dan lain-lain. Nah, jika di antara salah satu ini ada yang tidak lengkap, maka memang kepariwisataan kita ukurannya tidak berkembangnya agak seret begitu. Nah, menurut saya jika dalam artinya konsep yang saya buat itu adalah konsep pengembangan pariwisata yang terpadu, lengkap. Kalau dalam nomenklatur negara kita adalah Integrated Tourism Master Plan. Nah, di situ kuncinya adalah bagaimana mencari pasar yang lengkap untuk mengundang pasar wisatawan masuk ke Toraja. Ya. Nah, jawabannya itu adalah apakah daya tarik kita ini masih memungkinkan atau masih mempunyai pasar, baik di global dunia maupun di Indonesia. Tentu kan Bung Ari punya konsep itu. Punya, ya artinya saya sudah tahu tuh bagaimana ininya. Nah, jadi dalam konsep gagasan saya ini adalah kita harus menambah daya tarik baru untuk mengundang wisatawan yang memang segmentasinya menyukai Toraja. Nah, tentu inilah kunci dari bagaimana kita bisa mengembangkan apa yang harus dibangun ke depan. Tentu kita harus mengikuti keinginan market yang memang segmentasinya menyukai wisatawan destinasi alam dan budaya serta warisan budaya itu. Itu pasti banyak sekali di dunia. Hanya menjaring mereka, kita harus melakukan sebuah pengkajian yang betul-betul mendalam, mencari data dari Eropa, dari Amerika, dan dari dalam negeri sendiri. Jika kita sudah mengetahui kuncinya itu, maka kita tahu apa yang harus kita sediakan, kita bangun menjadi daya tarik baru. Nah, daya tarik baru itu barulah kita bangun dan dijawab dengan akses yang harus menuju ke sana. Nah, itu barangkali jawaban singkat dulu sebelum saya melanjutkan ke depan. Ini kan sekarang juga pemerintah daerah kan sekarang ada beberapa objek wisata di wilayah kita ini di Tanah Toraja yang kemudian dianggap sudah menjadi sebagai objek wisata andalan. Tapi sebelum kita lanjut barangkali Bung Ari ini, karena di depan kita ada kopi asli Toraja. Siap. Kita nikmati kopi dulu sebelum kita nikmati kopi dulu. Iya. Ini kalau kopi Toraja kopi ini Toraja memang beda ya. Memang beda. Ya, kita lanjut tadi Bung Ari yang saya sampaikan bahwa pemerintah daerah juga sementara membangun itu. Tapi lagi-lagi kan seperti di wilayah-wilayah Toraja Barat ini kan ada beberapa objek wisata yang dibangun oleh pemerintah. Nah, dari Bung Ari sendiri, Bung Henry melihat ini konsepnya kayak yang kemudian bisa dianggap kurang maksimal atau gimana sehingga kunjungan wisatawan kita yang kembali lagi seperti tadi bahwa sangat minim loh orang masuk ke kita, padahal yang diandalkan sebagai penopang PAD Tanah Toraja adalah pariwisata dan budaya kita. Ya, seperti yang saya katakan tadi, untuk mengetahui permasalahannya, maka kita akan mengetahui apa solusi pengembangannya. Nah, persoalan utama tadi kan sudah jelas ya. Bahwa memang market
kita punya potensi itu sangat terbatas. Nah, kedua, kita kan memiliki 3 kabupaten dengan identitas Toraja tadi. Ya, Betul. Tanah Toraja, Toraja Utara, dan Toraja Mamasa. Ya. Saya ingin mengatakan Toraja Mamasa. Iya. Satu waktu saya akan mengusulkan kepada Pemda Mamasa, monggo ini dirubahlah nomenklaturnya. Jangan Nama lagi kabupaten. Mamasa. Nama kabupatennya, nomenklaturnya harus menjadi Toraja Mamasa. Supaya pemerintah pusat itu juga mengetahui bahwa itu Toraja. Ya. Nah, tadi kan pertanyaannya, kenapa selama ini upaya dari pemerintah sebelumnya belum mencapai hasil? Ya. Nah, menurut saya, jika kita hanya mengandalkan anggaran dari masing-masing kabupaten dengan anggaran APBD masing-masing, ya. dengan nilai kurang lebih 900 sampai 1,1 T, dan beberapa bantuan DAU dan DAK, itu menurut saya sangat tidak memungkinkan. 100 tahun pun kita akan berjalan merayap begitu. Artinya masih apa istilahnya? Masih berharap begitu. Ya, dari artinya bantuan. begini, Pak Bung Joni. Kita harus masuk dalam revolusi cara dengan konsep yang terukur. Melalui pengkajian akademis. Nah, tadi yang saya katakan tadi, konsep saya ini kan setelah melakukan pengkajian yang sifatnya akademis, algoritmanya harus jelas, supaya tujuan akhir kita itu bisa. Dan itu kan tidak bisa dikerjakan dalam semalam. Ini yang namanya, kalau zaman Pak Harto dulu, ini yang namanya rencana panjang. Jadi kayak repelita lah, seperti itu. Nah, saya melihat bahwa gagasan konsep yang saya gagas itu kira-kira jangkanya itu adalah 15 tahun. Walaupun 10 tahun menurut saya itu kita sudah bisa menikmati hasilnya. Dan kedua, ini penting sekali, Bung John. Jika dari ketiga Tanah Toraja ini tidak bisa menyatukan pikiran untuk duduk bersama, menyusun konsep bersama, maka ukuran pariwisata kita akan terlihat kecil oleh pemerintah. Akan stagnan begitu. Artinya begini ukurannya. Kan tidak mungkin dilakukan Toraja Utara membuat perencanaan pariwisata sendiri. Tanah Toraja sendiri. Kemudian Toraja Mamasa sendiri. Nah, memang konsep saya ini jalan keluarnya adalah harus dibuat satu roadmap atau blueprint atau master plan, satu master plan untuk 3 kabupaten. Nah, artinya jika saya menjadi pemimpin di Tanah Toraja, maka saya akan mengajak kedua kabupaten ini duduk bersama dan menggunakan konsep yang saya konsep gagasan yang saya buat tersebut, agar kita mempunyai satu roadmap perencanaan jangka panjang yang terpadu. Ya. Bukan kita tidak mau mengatakan sama. Jadi ketiga kabupaten ini akan direncanakan menjadi satu areal yang direncanakan terpadu. Sehingga nantinya ukuran kepariwisataan kita akan menjadi besar karena wilayah itu besar dan kita memiliki multi daya tarik begitu. Itulah yang akan mendatangkan orang. Begitu. Satu tantangan juga ini, Bung. Yakni teman-teman yang pengusaha UMKM di tempat-tempat atau spot-spot wisata. Ini kan sekarang bisa dikatakan lemah pembeli, lesu pembeli. Karena ya itu tadi kurangnya kunjungan wisatawan ke sini, kemudian daya tarik untuk membeli souvenir Toraja itu kan mulai berkurang. Nah, mungkin Bung Henry punya konsep sendiri untuk kemudian industri-industri ini bisa berkembang. Saya kira saya mau jawab begini.
ketika saya menyusun gagasan konsep blueprint atau master plan atau roadmap kita, rencana jangka panjang itu, maka tidak boleh ada aspek yang ketinggalan. Tidak boleh. Karena UMKM itu masuk dalam kategori aminitas. Nah, itu kan ada souvenir di dalam. Nah, seorang bupati atau kepala daerah, dia harus memiliki wawasan yang lengkap. Tidak boleh sepotong-sepotong. Ya pendidikannya, ya UMKM-nya, ya kulinernya, dan bagaimana sebenarnya tampilan dari kawasan ini. Saya mau mengatakan destinasi ya. Destinasi ini kan kawasan. Kawasannya. Nah, artinya kalau kita sudah bersepakat untuk membuat menyusun perencanaan jangka panjang bersama, maka ketiga kabupaten ini akan berangkat bersama. Dan kita akan menyusul Bali. Bali, ya. Nah, jadi sebentar, saya mau mengatakan, jawaban dari UMKM tadi adalah kita harus mendatangkan jumlah wisatawan yang banyak, menarik, mempengaruhi dengan daya tarik tadi. Jika mereka sudah datang, maka UMKM dengan sendirinya harus kita imbangi dengan masuknya uang yang dibawa oleh para wisatawan ini. Inilah yang namanya konsep ekonomi, supply dan demand. Demand-nya itu adalah para pengunjung wisata yang ingin datang ke Toraja. Dan supply-nya itu adalah kita di sini, pemerintah, masyarakat. Ya, di supply-nya itu adalah UMKM, kuliner, hotel, mall, dan lain-lain. Pertanian, buah-buahan, dan lain-lain. Itu akan berkembang bersamaan. Perdagangan. Jadi nanti tidak ada sebuah aspek yang ketinggalan ketika memang kita sudah berada di dalam konsep master plan. Tidak bisa dong kita bilang para wisata ini dulu bergerak 10 tahun, kemudian UMKM baru menyusul. Tidak bisa. Ya. Gitu. Nah kan selain itu, selain UMKM tadi, ini juga kan kita harus memberikan rasa nyaman kepada setiap pengunjung yang datang ke tiap-tiap objek wisata. Nah, pemerintah daerah sekarang ini kan sudah boleh dikatakan bahwa ada beberapa hotel yang kemudian menjadi tempat nyaman mungkin tamu-tamu dari luar. Nah, dari konsep Bung Ari sendiri untuk seperti hotel ini, kemudian tempat-tempat hiburan bagi wisatawan yang masuk ke Toraja, nah konsep seperti apa yang kemudian akan ditawarkan ke wisatawan yang juga bisa membangkitkan gairah ekonomi masyarakat dalam hal pengembangan pariwisata? Ya, saya mau mengatakan begini. Ini masuk di dalam pertanyaannya Bung John itu, masuk di dalam kategori daya tarik sebenarnya. Nah, daya tarik itu dia juga harus lengkap. Misalnya begini, ketika kita mengunjungi Bali, itu mulai dari airport sudah terasa bahwa ini memang destinasi pariwisata. Ketika kita berada di Tanah Toraja, baik itu di hotel, baik itu di kafe, baik itu di jalan, nah suasananya memang harus suasana kepariwisataan. Jadi itu yang harus dimiliki oleh seorang bupati untuk mengetahui bahwa apakah daerah kita ini, bagaimana kita mau mendesain, mengelola, sebagai contoh. Misalnya ada desain bank saja. Menurut saya kita harus sudah arahkan dia ke bentuknya itu sudah jangan terlalu formal modern, tapi harus mengikuti suasana, harus membawa suasana, membangkitkan. Begitu juga kafe, begitu juga tatanan perumahan. Jadi ini harus inilah yang bupati harus gambarkan atau bagaimana blueprint master plan ini dibangun. Di situ kan nanti akan ada rekomendasi begitu. Nah, sehingga kita berangkat itu tidak ada aspek yang ketinggalan. Termasuk dengan saya mau mengatakan begini. 45 tahun kita berada menjadi daerah pariwisata. Apa kuliner kita? Apa saja kuliner kita? Yang harus dikembangkan. Artinya apa? Sekarang yang kita miliki kuliner kita ini apa? Kenapa? Apakah banyak?
Kira-kira menurut Bung John apa? Ya Hanya ada beberapa. Hanya satu kan kalau Hmm. menurut saya. Hmm. Hanya Depatori. Hmm. Ada Jipang, tapi Jipang itu di Enrekang juga di Enrekang, di Bugis, di Di Bugis, Makassar ya. juga ada. Ya. Nah, ada Pak Piyong betul. Tapi kan kalau Pak Piyong ini kan tidak mungkin menjadi oleh-oleh yang masuk dalam kemasan kan. Iya. Dia beberapa masanya. hari. Ya. Nah, artinya oleh-oleh kuliner kue-kue kita itu yang akan menjadi tentengan bagi bagi wisatawan yang akan nanti mengisi kita punya toko-toko UMKM itu harus ditingkatkan. Kita harus melahirkan kue-kue baru dengan kemasannya yang betul-betul menarik, tidak asal jadi. Jangan diserahkan kepada masyarakat untuk itu. Itu semua. Itulah Pemda yang harus membuat satu wadah untuk melakukan pengkajian pengembangan kuliner, Supaya pengembangan baju-baju, pengembangan tas-tas dan lain-lain. Itu tanggung jawab bupati, bukan jangan dibiarkan kebetulan masyarakat membuat satu desain, bagus. Tapi desain yang lain norak, kuno, warnanya tidak ini. Kita kan punya ornamen Toraja itu banyak sekali. Nah, ini kalau misalnya tidak masuk di dalam perencanaan desain yang betul-betul nanti ahlinya yang kami kumpulkan, nah dia akan menjadi batik yang mungkin tidak laku karena dari segi kepantasan, daya tarik itu tidak kelihatan. Berarti itu salah satu cara kemudian menarik simpati masyarakat, menarik keinginan masyarakat untuk terus mengembangkan UMKM di setiap objek. Jadi begini. Tugas seorang pemerintah daerah atau bupati, dia juga harus melakukan pengajaran, pelatihan, influencing, ya, untuk membina kemampuan masyarakat membangun usaha. Apa yang akan diusahakan juga harus menjadi satu kesatuan begitu. Jangan dibiarkan masyarakat. Dan terus dikawal. Bagaimana caranya kawal? Monggo nanti kita terlalu panjang kalau saya mau membicarakan bagaimana. Termasuk dengan pertanian. Pertanian itu sudah harus memiliki konsep dasarnya apa? Apa yang cocok? Harus disesuaikan dengan pasar. Kemana nanti? Apakah pertanian ini nanti? Itulah yang saya bilang. Ini sebenarnya sebuah konsep pengembangan wilayah. Kalau dalam nomenklatur ilmiahnya adalah regional planning. Ada juga yang mengatakan, ada juga nomenklatur dari segi akademis yang mengatakan urban planning. Bisa dibayangkan, luasan ketiga kabupaten kita ini lebih besar dari Bali. Ketika ini menjadi interkoneksi. Ketika kita menyatukan dalam satu perencanaan. Sehingga ini menjadi satu taman wisata yang terpadu. Yang ada di Mamasa tidak ada di Tanah Toraja. Yang ada di Tanah Toraja dan Mamasa tidak ada di Toraja Utara. Artinya saling melengkapi. Artinya dia saling melengkapi dan kita akan mempunyai daya tarik yang besar dan itulah secara bertahap yang harus kita bangun. Nah, sehingga nanti para wisatawan baru kita boleh melakukan satu konsep marketing. Bahwa para wisatawan yang menyukai destinasi Toraja, apa yang Anda sukai, kami sudah sediakan. Sudah siapkan. Nah, banyak sekali aspeknya. Jangan juga kita geber juga dia punya harganya. Karena kita harus ketahui, market ini punya, yang suka Toraja ini, kemampuannya berapa sih mereka? Terakhir Bung, karena ini kan sudah panjang waktu kita berdiskusi ini. Toraja ini kan merupakan tujuan wisata. Tapi juga mesti mempunyai fasilitas yang harus mendukung, seperti rumah sakit, ya, klinik, apotek, dan fasilitas-fasilitas kesehatan lain. Karena kan biasanya wisatawan juga kan, ya, kesehatan mana kita tahu. Kita berangkat dari rumah mungkin sehat, ya, tiba-tiba sakit kepala atau apa, sakit jantung. Nah, ini kan juga mesti harus ada. Dilengkapi di Toraja. Nah, kemudian konsep dari Bung Ari itu yang akan disampaikan, yang disampaikan tadi itu untuk melengkapi ini seperti apa? Jadi begini, kalau kita faktor kesehatan rumah sakit itu menjadi salah satu faktor utama
sebagai persyaratan agar wisatawan yang datang, dia mau tahu. Ketika saya misalnya kena serangan jantung di Toraja, Tanah Toraja, apakah dia sedang berada di gunung, apakah saya bisa diselamatkan oleh daerah ini? Yang bisa menjawab adalah sistem kesehatan kita, fasilitas kesehatan kita. Artinya, standar rumah sakit kita kita harus mengejar standar internasional. Nah, tentu waktu kita melakukan konsep marketing ke sana, kita harus memberitahukan, hey, wisatawan, yuk jangan ragu datang di Toraja. Kami punya fasilitas kesehatan itu lengkap. Nah, kalau berbicara rumah sakit. Kira-kira seperti itu, Bung John. Mungkin terakhir, mungkin ada yang bisa disampaikan ke masyarakat atas kerinduan dan konsep Bung Ari ini dalam membangun kepariwisataan di Toraja dan juga berpikir untuk kemudian memajukan Kabupaten Tanah Toraja. Silakan. Ya, begini, saya mau lanjutkan sedikit dulu tadi. Seorang bupati yang memang punya kerinduan, jaringannya juga harus luas. Jaringan kita harus tahu koneksi ke pemerintah pusat, kepada presiden. Untuk mempermudah? Ya, untuk mendapatkan fasilitas yang diperlukan, seperti infrastruktur. Karena pembangunan infrastruktur tidak akan mungkin dicapai dengan waktu perkembangan itu hanya dengan APBD. Maka itu yang nantinya kita harapkan pemerintah pusat bisa membantu kita dari segi pembangunan aksesibilitas, infrastruktur. Begitu juga dengan kementerian. Jadi ketika kita masuk ke setiap kementerian, kita sudah punya bahan perencanaan. Yang disampaikan? Ya, jangan misalnya begini, kita datang kepada satu Pak Menteri. Pak Menteri, tanya sama Pak Bupati ini, Pak Bupati apa yang saya bisa bantu? Terus Pak Bupati mengatakan, saya justru terbalik Pak. Saya justru mau nanya, apakah Pak Menteri punya program yang bisa membantu kami? Kan terbalik. Berarti konsep akhirnya Pak Menteri bilang, Pak Bupati, Bapak pulang dulu merencanakan, kalau sudah baru datang. Nah, ketika berulang-ulang begitu, bisa saja terjadi faktor kebosanan sama Bupati itu. Malikilah kote Pak Menteri. Masalah lama sulit-sulit kita. Susi toh. Artinya konsep tadi itu ya jadi menurut saya begini. Kerinduan saya untuk membangun itu sebenarnya harus dijawab oleh masyarakat. Kalau masyarakat tidak mengizinkan saya, tidak menganggap saya sebagai faktor penting, maka ya tidak ada yang dapat saya lakukan begitu. Nah, dengan perencanaan kita seperti ini ya, ini mungkin sebuah konsep gagasan atau wawasan yang saya berikan kepada masyarakat. Apakah kita mau berangkat bersama-sama untuk memajukan kita? Itu masyarakat. Karena saya mengerti ya, geopolitik yang ada dan geososial yang ada di Toraja Utara, di Tanah Toraja maupun di Mamasa, itu berbeda sekali masing-masing. Saya tidak mau mendetailkan ya. Berarti pada intinya kembali ke masyarakat. Kembali kepada masyarakat. Nah, itu saja. Mungkin masyarakat lebih suka kepada bupati yang modelnya seperti ini, modelnya seperti ini. Tapi apa konsep saya untuk menjadi seorang pemimpin dalam sebuah daerah, dalam menggalang sebuah pembangunan, ya apa yang saya sudah jelaskan tadi, seperti itu. Jadi sekarang kita kembalikan sama masyarakat. Nah, mungkin waktu sisa hidup saya ini bisa saya manfaatkan dalam konteks wawasan konsep tadi yang saya kemukakan tadi. Nah, apakah itu bisa menjadi pilihan bagi masyarakat, dia melihat itu menarik? Ya, wallahu alam. Kembali tak ada ditandai. Lali pasulilah ko masyarakat toh. Lah naporai rakate. Belum tentu kalau menurut saya. Mungkin naporai itu bupati budak-budak kadana. Ya tuh bupati biasa male sebar baliho atau yang lain-lain lah. Jangan begitu kira-kira. Yap, oke. Terima kasih Bung Ari. Sama-sama. Kita sudah diskusi panjang lebar hari ini. Dan mudah-mudahan
Ya. pertanyaan masyarakat terkait dengan beberapa baliho Bungari yang terpasang di beberapa wilayah soal kerinduan membangun Tanah Toraja Ya. bisa terjawab Ya. dengan konsep yang Abang sudah sampaikan ke masyarakat melalui podcast Jurnal TV hari Ya. ini. Dan hari ini saya kembali mengucapkan terima kasih pada Bung Ari yang telah menempatkan waktu walaupun sibuk tapi masih bisa memberikan waktu kepada kami di podcast Jurnal TV Official. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Salam kemajuan untuk Toraja. Mari kita doakan Toraja untuk dapat berangkat memajukan dirinya untuk mengejar ketertinggalan kita supaya kita bisa menyusul Bali. Salama lako mintu siluku, anakku, ambekku, sola mintu na Sang Torayan. Sang Torayan. Apakah di dunia, Kalimantan, di Papua, ayo kita kembali. Yang jelas semua untuk Sang Torayan. Semua untuk Sang Torayan. Jadi jangan saya maju, kalau ingin maju dan datang ke sini, hanya untuk menaikkan, hanya untuk diri saya, begitu loh. Tapi untuk kurang banyak. Untuk orang banyak. Apalah, gitu kan. Saya kira itu saja yang bisa kita itu kan. Oke. Salam buat keluarga. Siap, makasih Bang. Ya. Oke, teman-teman pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang santai kami dengan Pak Henry atau Bung Ari. Beliau sudah menyampaikan konsepnya dan juga keterpanggilan beliau untuk kemudian mengabdi, membangun Tanah Toraja melalui sektor pariwisata. Saya Joni, terima kasih. Salam. Obrolan santai tapi mengasihkan. Jangan hanya bicara di luar. Ayo bicara di sini. Podcast Jurnal TV. Andalan kita bersama.